Rei, sayang. Sakit, Rei. Sakit. Suara Hana kembali bergema di dua telinga Reiga yang sudah sampai rakaat kedua. Begitu lirih. Terdengar isak tangis. Kamu nggak sayang sama aku, Rei. Reiga. Mereka menyiksa aku, Rei. Reiga mengabaikannya. Itu bukan Hananya. Reiga yakin itu. Ia duduk pada tasyahud akhir lalu melakukan salam pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Ditemuinya sebuah wajah wanita menyeringai penuh darah. Hai. Mas Ayang. KOWE Wes Angel toh mas. Reiga melanjutkan salam ke sebelah kiri. Tanpa takut meski tadi pandangan mereka beradu. Assalamualaikum warahmatullah, ucap Reiga tenang seakan tidak melihat kuntilanak yang masih cekikikan di samping kanannya. Juga satu lagi di samping kirinya. Hai. Dadi manusia itu ndak boleh keras kepala loh, Mas Ayang. Hai. Mereka mengelilingi Reiga dengan lengkingan suara cekikikan. Reiga diam tak bereaksi. Ia masih khusyuk. Adriane Hana, kecintaanmu lagi disiksa di Raja Mahameru. Ndak mau tolong, Mas. Hai. Ndak sayang kowe sama Hana. Hai. Reiga tetap dalam sikap diamnya. Membuat dua kuntilanak itu menggeram kesal. Manusia Wes Angel. Bocah asu. Bangsate. Mati saja KOWE, REIGAAA. Lantas ia berdoa dalam sujudnya kembali. Ya Allah, hamba ikhlas menjalani takdir ini. Hamba serahkan hidup dan mati hamba hanya pada penjagaanmu, ya Allah. Tenangkanlah hati hamba. Lindungi dan selamatkan kami semua. Menangkan kami dalam perjuangan menegakkan perintah-Mu, ya Allah. Kuatkanlah kami. Auzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ucap Reiga dalam sujudnya. PANASSSSSS. REISHARDDDD bangsat. Kuntilanak itu memegangi kepala mereka yang terasa panas. Auzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ucap Reiga kembali. Tutup CANGKEMMU bocah keparat. BERHENTIII. Auzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ucap Reiga masih dalam sujudnya. Penegasan di akhir kalimat membuat dua kuntilanak itu lenyap. Reiga duduk bersila. Bocah INGUSANNNN. Geraman itu tidak lagi bersembunyi dalam kegelapan malam di tengah hutan pinus. Wes pilih mati KOWEEEE. Muncul tiga raksasa besar, hitam, tingginya melebihi pohon pinus yang menutupi setengah tubuh mereka. Mata mereka merah menyala. Lidah mereka menjuntai hingga perut. Kuku mereka hitam besar. Putra RAHARDIANNNN, putune REISHARD, sombong KOWEREII. Manusia sombong. Reiga tak gentar. Ditatapnya tiga diraja lelembut yang ingin menyalahi takdir dengan memiliki jiwa manusia yang tak seharusnya mereka campuri. Hidup dan mati itu milik Allah. Bukan makhluk seperti mereka. WSANGELLL. Mampus KOWE, Rei. REIGAAAAA. GRRRRR. Reiga mengucap taus. Seseorang mengucapnya, membersamainya. Suara papanya. Rahardian. Papa bantuin ya. Sedikit. Nggak kuat juga kalau banyak-banyak. Lagian kuatan kamu kan daripada papa, ucap Rahardian dalam kepala Reiga. Hilangkan ragu dan takut, Rei. Itu kunci mengalahkan mereka. Reiga mengangguk. Reiga kembali mengulang ta'awuz, lalu melanjutkan mengucap basmalah. Bocah INGUSANNNNN. Berhenti. Aku bilang BERHENTII. Satu kru menambah jumlah yang kesurupan. Berlari menuju Reiga dengan tangan siap mencekik. Seakan makhluk itu tahu begitu Reiga melantunkan bacaan Allah, maka tidak ada satu pun dari mereka yang tersisa. Dibeto menangkapnya bersama satu teman.
REIGAAAA, anjing KOWEEEE. BANGSATTT. SOK BERIMANNN. KEPARATTT. Kumandang azan dari Zidane yang berulang. Terangkai apik dan menenangkan jiwa-jiwa yang tengah dirundung ketakutan dengan bacaan surat Al-Fatihah yang dilantunkan Reiga. Begitu fasih dan lantang, merdu nan indah. BERHENTIII. Ndak usah ikut CAMPURRRRRR. Tiga diraja itu kembali menggeram. Di depan mereka seorang bocah ingusan tengah menantang maut. Menantang mereka, bukan dupa, bukan sajen, bukan persembahan yang dibawanya. Rangkaian bacaan Al-Quran serta keyakinan dan iman yang begitu besar, membakar tubuh mereka yang berniat jahat dan ingin memberi kesesatan. Malam tak lagi dingin. Berubah panas sampai Reiga berkeringat bagai tengah berolahraga. Bocah keparat. Mati KOWEEE. Satu tangan besar berkuku tajam mencoba mencengkram Reiga yang tengah membaca Al-Baqarah ayat 1-5. Tangan itu berhenti tepat di depan Reiga. Seakan sesuatu menahannya. GRRRR. Bangsat. Mereka bertiga menggeram hebat. Mengobrak-abrik pohon-pohon pinus. Murka dengan ketidakbisaan mereka menyentuh manusia yang tengah membaca ayat kursi itu. Tubuh mereka panas, terbakar. BERHENTIII. BERHENTIII. PANASSSS. Anjing KOWEREIGAAAA. BERHENTIII. Reiga mengulangi bacaan ayat kursi sebanyak 6 kali. REIGAAAA, ANJINGGGGGGKOWEEE. Lepaskan mereka. Pergi dan jangan ganggu kami, ucap Reiga lantang. Orasut. ANJINGGGG. Sopo KOWE berani MEMERINTAHKUUU. Bocah INGUSANNN. Reiga kembali melanjutkan bacaannya. 4 ayat terakhir Al-Baqarah dibacanya sebanyak 3 kali. Tarobek CANGKEMMU ya, Rei. Panas, anjing. Lepaskan mereka. Pergi dan jangan ganggu kami, ulang Reiga tanpa gentar. NAJISSSS. Mati untuk mereka semua. KOWE ndak udah ikut CAMPURRRRR. RGGGH. Panas nas. Rintih 3 kru yang dirasuki. Mereka berguling di atas tanah sambil memegangi kepala. Berhenti. Panas. Sakit. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal natsir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal natsir. Reiga mengucap berulang hingga 7 kali. Dengan sorot mata lurus menghadap 3 lelembut keras kepala yang dipanggil diraja. GGGGRRRRRR. Lepaskan mereka. Nyawa mereka bukan milik kalian. Pergi dan jangan ganggu kami, ucap Reiga lagi. CIHHHH. Ora SUDIII. Mereka harus mati bersama KAMII. MATIII. MATIII. Reiga melanjutkan bacaannya, ayat 18-19 surat Al-Imran, lalu surat Al-Araf ayat 54-56. BANGSATTTTTT. Pepohonan kembali mereka obrak-abrik. Angin kencang berhembus bak puting beliung. Namun Reiga tak beranjak. Zidane pun tak berhenti mengazani kalimati. Menebas pekatnya malam. Lepaskan mereka. Pergi dan jangan ganggu kami. Reiga mengatakannya lagi. Ora SUDIII. KOWE yang harus PERGII. Bocah INGUSANNNN. Penolakan itu membuat Reiga melanjutkan bacaan surat Al-Araf pada ayat 117-122. BERHENTIIREIGAAAA. TAMAMPUSI Hanamu. Nangis KOWEEE. Ancaman itu datang berulang. Rahang Reiga menegang. Namun hatinya kadung tenang. Sama seperti Hana yang menyerahkan penjagaan dan keselamatannya langsung pada sang pemilik hidup. Maka Reiga pun melakukan hal yang sama. Angin bertiup lebih kencang. Lengkingan makin menggema.
bertubrukan dengan ayat 81-82 surat Yusuf yang tengah dibacakan Reiga. AMPUNNNNNN. AMPUNNNNNN. Lepaskan mereka. Pergi dan jangan ganggu kami, ucap ulang Reiga sebelum akhirnya melanjutkan membaca surat At-Taha ayat 69. Mereka mengerang dan menggeram dalam kegelapan. Makin keras. Makin kuat. Reiga belum berhenti. Mulutnya kembali melantunkan ayat Quran. Surat Al-Mukminun ayat 115-116. Yang kemudian dilanjutkan Al-Baqarah ayat 102 yang langsung disambung Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Masing-masing dibaca Reiga 3 kali. Berulang. BERHENTIII. PANASSSSS. AMPUNNN. Lepaskan mereka. Pergi dan jangan ganggu kami, ucap Reiga kembali. ANJINGGGGGGG. Aku ndak sudi dikalahkan bocah ingusan. Pergi dan jangan ganggu kami. Bangsat. Ndak sudi aku kalah. AAARG hahaha. Pergi dan jangan ganggu kami. Reiga kembali mengulang kalimatnya. AWASSSS kamu, REII. Tak habisi kalau kembali lagi ke SINIII. MATII di dasar JURANGGGG. Membusuk di Mahameru. GRRRRRRR. Reiga tak gentar atas ancaman itu. Nyawanya milik Tuhannya. Hidup dan matinya adalah urusan sang penguasa langit yang tak perlu diurusinya. Dilanjutkannya lantunan ayat suci Al-Quran Surat Sad ayat 41. AWASSSS kamu REIGA. Keturunan REISHARDDDD. Aku ndak kalah. Aku belum KAL hahaha. Angin kencang mengobrak-abrik, bersamaan dengan suara menggelegar yang tetap mengancam. Reiga mengulang ayat kursi sebanyak 3 kali. Aku belum KAL hahaha. Angin kencang itu lenyap seketika. Sadaqallahul Adzim, pelan suara Reiga menutup pertarungannya dengan sebuah kalimat tasdik. BREGHH. Tubuh Reiga ambruk ke belakang. Napasnya tersengal. Dadanya naik turun. Keringat membanjiri sekujur tubuhnya yang terasa luluh lantak. Kedua kakinya diluruskan. Matanya memandang langit Mahameru yang cerah nan indah. Bibirnya tersenyum tipis. Alhamdulillah, ucapnya perlahan. Pandangannya lambat laun memudar. Matanya memejam perlahan. Kalimat tasdik Reiga membuat Zidane menyelesaikan azannya. Ditutupnya dengan sebuah doa setelah azan. Alhamdulillah, ucap Zidane. Napasnya pun naik turun. Tubuhnya begitu lelah bagai abis berkelahi. Zidane mengatur napasnya. Suara jangkrik bersahutan kembali. Angin gunung meniup sepoi-sepoi tak lagi mencekik. Dingin malam terasa menusuk namun suasana tak lagi mencekam seperti tadi. Inilah wujud Mahameru yang sesungguhnya. Indah nan syahdu. Semua kembali tenang. Bagai tak pernah terjadi apapun. Zidane menoleh ke arah Reiga. Terperanjat kaget melihat Reiga ambruk. Hening. Begitu damai. Dengan dua mata terpejam. Persis seperti terakhir kalinya Zidane melihat almarhumah Alana Rahayu, mamanya, sebelum dikafankan. Rei, pekik Zidane dengan suara tercekat. Takut itu menyerangnya. Debar jantungnya lebih cepat. Zidane tanpa sadar menahan napas, lari menuju Reiga. Dengan tergesa ia memeriksa denyut nadi tangan Reiga yang tak kunjung ditemukannya. Entah karena Zidane yang terlalu panik atau Zidane tidak ingin menyebutnya. Dokter itu beralih pada jantung sahabatnya itu. Terdengar begitu lemah. REIGAAAA. BANGUNNN. Becanda lu nggak lucu BANGETT. Pekik Zidane dengan air mata sudah mengembang di kedua pelupuk matanya. Bangun REIGAAA. BANGUNN. Zidane melakukan pertolongan pertama. Ia bersiap melakukan CPR. Dua tangannya sudah diposisikan di atas dada kiri Reiga. Zidane memulai gerakan memompa, sambil mendongakkan kepala Reiga agar bisa menghirup oksigen sebanyak mungkin.
Zidane sudah mulai terisak. Namun ia tak berhenti memompa. Tak berhenti berusaha. Sungguh takut ia kehilangan Reiga, sahabatnya. Zidane bersiap melakukan CPR, ia sudah memposisikan dua tangannya agar oksigen optimal masuk ke paru-paru Reiga nantinya. Bibir Zidane sudah berada di atas bibir Reiga. Mau ngapain sih lu, Den? Pelan Reiga bersuara. Ha! Zidane mengangkat kepalanya, menatap wajah sahabatnya yang sudah tersenyum tipis. Zidane terperangah, haru itu merembes menjadi air mata yang kini meluber di wajahnya. Lega. Bibir gue cuma buat Adriane Hana, pelan Reiga setengah bercanda. Reiga sudah tertawa kecil. Tahu ah. Seru Zidane lalu menubruk Reiga dalam sebuah pelukan. Berat, Den. Astaga, keluh Reiga lirih. Zidane sontak mengangkat badannya. Tawanya berderai lega. Meski air matanya terlanjur mengalir jatuh dari ujung mata. Zidane merebahkan tubuhnya tepat di samping kanan Reiga. Ambruk. Namun tawa kecil mereka berderai bersama. Mengguncangkan tubuh mereka yang lemas. Menang, Den, ucap Reiga. Zidane tersenyum menyahutinya. Mereka beradu tinju kecil seperti sebelum memulai semua ini. Sama-sama menatap langit dengan keringat di sekujur tubuh. Cantik banget langitnya, gumam Zidane. Cantik kan Hana? Ah elah. Reiga terkekeh. Mereka kembali tertawa. Badan gue sakit semua, aku Reiga. Kayak abis digebukin sekampung, sahut Zidane merasakan hal yang sama. Tawa itu kembali berderai. Ngantuk gue, kompak mereka bersamaan. Sontak saling tersenyum lalu kembali tertawa bersama. Rama, Shane, Tristan, Nio, dan Brandon berdiri menatap tanjakan cinta. Berdasarkan informasi Mas Tama, rombongan film 10 cm sudah selesai summit dan langsung turun menuju Ranu Kumbolo. Desas-desus yang mereka dengar atas kejadian mencekam di Kalimati menimbulkan ketakutan tersendiri bagi mereka. Perlahan rombongan terlihat. Mereka berjalan menuruni tanjakan cinta. Tampak asyik mengobrol meski wajah sudah amat sangat lelah. Di bagian paling belakang, tampak Reiga, Hana, dan Zidane berjalan beriringan. Wajah lima pria itu tampak berseri seketika. Kesayangan aku, teriak Brandon sudah lari. Mereka bertiga menoleh. Tersenyum lebar. Sayangnya aku, balas Zidane tidak kalah minta ditoyornya dari Brandon. Tubrukan berjamaah itu terjadi. Sebagaimana saat Zidane dan Hana memenangkan pertandingan melawan Arnold dan Lana. Hampir aja mau gue samperin lu berdua ke atas. Tukas Brandon. Reiga dan Zidane tergelap. Awas ya lu, Rei. Kalau sengaja tinggalin gue lagi. Omel Shane. Hana melipir pelan. Reiga meliriknya. Give you more space with them, ucap Hana dalam pikirannya. Bibir Reiga tersenyum. Tang Yu, sayang, sahut Reiga. Hana berlari menuju Sam dan Krisa yang menyambutnya dengan teriakan, Hana. Lompatan 7 pria itu makin bersemangat. Sampai akhirnya sesuatu terlempar dari rompi Rama karena tidak sengaja terkena tinju Shane. TUING. Seketika lompatan itu berhenti. Rama memeriksa rompinya dengan wajah panik dan rahang kaku. Perasaannya tak enak. Yang lain terdiam. Waduh. Alamat nih gue, gumam Shane. Rama merogoh kantung tempat kotak cincin berliannya berada. Ia terhenyak. Kotaknya tak ada. Rama menatap Shane dengan muka marah. Shane. Lari Shane. Ujar Zidane seraya menepuk-nepuk punggung kiri Shane, tanpa mengalihkan pandangannya dari Rama. Shailendra. Pekik Rama yang langsung mengejar Shane yang sudah kabur. Gue nggak sengaja, Ram. Itu gue pesannya lama tahu nggak lu? Ampun Bang Rama. Gue ganti sampai di Jakarta. Enteng banget yak lu kalau ngomong. Sebal Rama. Mereka semua tergelak melihatnya. Cari buruan cari. Komando Nio. Sontak mereka semua menyebar, berjongkok mencari cincin berlian yang akan digunakan Rama untuk melamar Krisa nantinya. Yaelah,
Gue baru turun, malah disuruh cari cincin, keluh Zidane meski ia terus meraba-raba rumput bersama semua sahabatnya. Kayak apaan cincinnya? Tukas Brandon. Reiga tuh yang tahu. Timpal Tristan sebal karena Rama pelit banget nggak mau menunjukkannya. Rama nggak kasih lihat lo, Tan. Tanya Reiga yang baru menemukan kotak cincinnya saja. Ngeledek gue yak lu, Rei. Sebal Tristan sambil merengut. Reiga terkekeh. Bunga Daisy, ujar Reiga. Kening Brandon mengerut. Bunga Daisy yang kayak gimana sih, yo? Bingung Brandon ke arah Nio yang ada di sebelah kanannya. Yang kayak gimana ya? Mau googling, jaringan susah amat ini, jawab Nio. Masa lu nggak tahu bunga Daisy sih, Ndon? Ledek Zidane. Emangnya lu tahu, Den? Ya enggak sih, ujar Zidane sambil cengar-cengir. Nah kan, sesama miskin wawasan bunga, diem aja deh lu, Den. Miskin wawasan. Tinggi amat bahasa lu. Cibir Zidane. Mereka tergelak bersama. Ribet banget sih si Rama pakai beli yang model bunga Daisy segala. Runtuk Tristan. Kan maksudnya mau romantis, Tan. Resek aja mulut lu, ujar Brandon. Reiga terkekeh. Tak lagi tahan dia akan tawa yang ingin meledak dalam dirinya. Guncangan tawa membuat tubuhnya yang membawa karier jadi limbung ke belakang. Jatuh duduk dari posisi jongkok. Semua temannya melihatnya dalam senyum samar. Mereka jutaan kali lebih senang melihat Reiga begini daripada mengucapkan rangkaian pesan menyeramkan mirip perpisahan seperti malam itu. Senang banget sih lu, Rei. Abis ngapain aja lu di atas sama Hana? Ledek Brandon. Reiga nyengir. Tutup mulut lu sekarang, Ndon. Cari tuh bunga. Cincin. Sahut Reiga membuat Brandon memasang muka cemberut. Reiga yang lu liatin kayak gitu, kenapa gue yang kesel ya, Ndon, seloroh Tristan. Nio cuma bisa geleng-geleng kepala sambil senyum. Makanya kalau kasih cewek tuh jangan mawar mulu. Ujar Zidane bicara sendiri. Mending mawar, daripada lu yang gak pernah punya cewek buat dikasih mawar, Den, timpal Brandon. Zidane tertohok. Sembarangan lu, Brandon nyengir. Cengiran yang makin membuat Zidane keki. Tawa mereka pecah, kecuali Zidane yang menyipitkan mata. Belum pernah dilempar jumrah lu yak, Ndon. Sungut dokter jantung itu. Bocah abis dari atas sensi banget dah, ledek Brandon. Zidane mendesis. Sini nggak lu, Ndon. Ujar Zidane sudah menurunkan kariernya berdiri mengejar Brandon yang sudah kabur duluan. Sekangen itu Brandon tidak meledek Zidane. BRUGH. Allahu Akbar. Gile ya si Zidane main jatuhin karier aja. Ada orang ini woi. Protes Tristan yang mendadak tertiban karier Zidane sampai terjerembab. Nyerah ala gue, ucap Nio menyerah dan memilih duduk di padang rumput. Reiga ikutan rebahan. Tubuhnya memang masih amat sangat lelah. Apalagi tadi ia memaksakan diri ikut Samit menemani Hana. Salah satu akibat yang harus ditanggungnya karena jadi budak cinta. Tristan menyipitkan mata. Malah pada rebahan, ujarnya. Ya udah sih bilang aja nggak ketemu, cuek Nio. Ya nggak, Rei. Lemparnya mencari dukungan Reiga. Reiga terkekeh. Ide bagus, yo, ucap Reiga setuju. Tristan mencibir. Terus tuh anak nanti ngelamarnya gimana? Bad mood dah sepanjang pulang ke Jakarta, ujar Tristan nggak kebayang muka sutetnya Rama selama perjalanan pulang. Gue ada ide epik sih buat Rama, celetuk Nio. Apaan? Tristan langsung kepo. Ngomonginnya sambil makan Indomie enak kali ya, ajak Nio. Reiga langsung duduk. Setuju banget, yo. Gue mau kari ayam dong, semangat Reiga yang terasa lapar. Lah ayo, gue masakin. Tenang aja. Nggak bakal berasa kuah kobokan kayak bikinin Sindon kok, ujar Nio dengan sebuah senyuman. Percaya sih gue. Sahut Reiga. Ya nggak bakalan lah. Mana ada lulusan sekolah masak, cooking skillnya macam Sindon yang masak Indomie aja gagal, sahut Tristan. Nio tersenyum lebar.
Dia memang lulusan sekolah masak terkenal bernama Culinary Institute of America di Hyde Park, Chia, yang bangunannya tepat menghadap Sungai Hudson dan tidak terlalu jauh dari kota New York. Arnio Kusuma, pewaris jaringan restoran dan resort keluarga Kusuma yang melegenda, yang asetnya bukan hanya ada di Indonesia. Reiga sudah berdiri. Karier dipakainya lagi. Ayo, Tan. Reiga ngeloyor duluan bersama Nio menuju tenda sahabat mereka. Woi, ini karier Zidane gimana? Ya lu bawalah, Tan. Heran Nio. Tristan berdecak. Nasib. Semalam dikerjain Arnold, lanjut Rama, sekarang Zidane. Gini amat yak hidup gue, ratapnya walau tangannya sudah meraih karier Zidane yang kemudian sudah dibawa di punggungnya. Sendirian aja, Bang, goda Hana yang sudah berdiri di samping kursi kosong yang ada di sebelah kiri Reiga. Reiga tersenyum mendapati Hana. Memang hanya tinggal dirinya yang ada di luar tenda. Duduk sendirian di depan kompor yang sengaja dinyalakan. Menatap jauh ke arah Ranu Kumbolo yang tengah memantulkan langit penuh bintang malam ini. Sini dong, Neng. Temenin abang, balas Reiga balik menggoda Hana seraya menepuk kursi kosong di sampingnya. Hana terkekeh. Idih. Nggak ada jual-jual mahalnya gitu, Bang, ujar Hana meski kini ia sudah duduk di sana. Dengan tangan kiri Reiga yang sudah menggenggam tangan kanannya erat. Dua mata yang selalu menatapnya penuh cinta. Bibir yang selalu tersenyum sehangat itu padanya. Buat Neng Ma abang gratisin aja semuanya. Ikhlas, Rido. Timpal Reiga dengan muka centil yang membuat Hana tidak bisa menahan tawanya. Geli banget ah. Serunya tidak tahan sendiri, padahal dia yang memulainya. Geli. Juga suka kan? Goda Reiga mendekatkan wajahnya ke arah Hana. Enggak. Mata Reiga membuka. Serius nih. Aku nggak suka, ulang Hana. Reiga memasang wajah kaget. Aku cinta, ujar Hana membuat lengkungan di wajah Reiga hingga menyembul kedua pipinya. Kupu-kupu terbang bergerombol menggelitik perut Reiga. Aku cinta banget sama kamu, Richard, ucap Hana dengan ketulusan yang terpancar di wajahnya. Resekan, ucap Reiga sok ngambek. Namun bibirnya gemas menciumi jemari kanan Hana. Hana terkekeh puas. Mereka saling menatap, saling menenggelamkan diri pada samudera berarus deras yang mereka ciptakan sendiri. Bisa mundur sedikit nggak kepalanya? Kenapa? Takut hilaf. Kalau tiba-tiba aku nyosor bibir kamu gimana coba? Bibir Reiga langsung tersenyum. Rezeki itu namanya. Mata Hana mendelik. Heh. Mereka tertawa bersama. Sebenarnya malam itu kamu ngapain sih, Rei? Semua kru heboh cerita, sampai sekarang loh. Katanya kamu sama Zidane ngelawan setan banyak banget. Emang iya? Reiga mengangguk. Bulu kuduk Hana meremang. Kenapa diiyain sih? Sebal Hana yang sungguh sangat menyesal telah bertanya. Reiga terkekeh. Kan kamu sendiri yang tanya, masa kesayangan aku tanya, aku nggak jawab. Hana mencibir. Waktu itu aku tanya kamu nggak jawab. Sekarang jawab juga karena kamu pasti mau usilin aku aja kan? Sewot Hana. Bener banget lagi, sahut Reiga dengan muka menyebalkan. Sungguh Hana langsung jengkel. Richard. Seru Hana. Yang diomelin malah senyum-senyum. Idih. Malah senyum-senyum. Sebal Hana. Bersyukur aku masih diberi kesempatan mendengar omelan Adriane Hana yang tercinta, ucap Reiga lalu mengecup jemari kanan Hana yang tengah digenggamnya. Membiarkannya terus menempel dengan bibirnya. Hana terdiam. Jadi omongan yang bilang kamu nyaris mati itu juga benar, Rei? Ada nada marah dalam pertanyaan validasi Hana. Reiga mengangguk pelan. Hana terhenyak. Gadis itu sontak menarik tangannya yang tengah digenggam Reiga lalu refleks mencubit hidung mancung Reiga kuat. Geregetan. Serius pula. Si empunya hidung meringis. Minta ampun. Sakit, sayang. Protes Reiga sambil memegang hidungnya. Reiga yakin, hidungnya sekarang pasti merah banget.
Sakitnya hidung kamu nggak sebanding dengan jantung aku yang mau copot ini ya, Rei. Emosi Hana. Reiga memandangi amarah Hana dalam senyum terkulumnya. Suka sembarangan ya kamu. Taruhan pakai nyawa sendiri. Si Zidane udah tidur belum? Biar aku kuliahin kalian berdua sekalian, 8 sekaligus soal pentingnya menjaga nyawa sendiri. Ujar Hana menggebu. Sungguh ia amat kesal dan takut. Galak banget, Bu dosen, ledek Reiga. Laki kayak kamu emang harus digalakin. Balas Hana mengembalikan ucapan Reiga padanya waktu itu dengan muka 1000 kali lipat lebih ketus. Udah lewat, sayangku. I'm so damn good right now, ucap Reiga kembali menggapai tangan kanan Hana. I'm so damn good right now, ulang Hana dengan ekspresi menyebalkan dan mengejek. Sungguh, ngenyek. Tapi yang dingenyein malah terkekeh pelan dengan wajah bahagia pula. Siapa yang tidak makin jengkel coba? Kamu loh yang bilang kamu ridho dan ikhlas, Han. Lupa, plak. Dengan entengnya tangan kanan Hana melayang pipi kiri Reiga. Astaga, Hana. Kaget Reiga atas tamparan itu. Kalau tahu kamu mau lawan begituan sampai 7 turunan juga aku nggak ridho, nggak ikhlas ya, Rei. Seru Hana dengan mata melotot. 7 turunan katanya. Reiga tertegun menatap Hana. Bukannya marah, ia malah tertawa renyah. Nggak sopan banget sih. Au serius tahu. Sebal Hana lalu 2 tangannya maju kembali, yang sontak ditangkap Reiga. Aku udah dicubit hidungnya, ditampar pipinya, masih maju lagi juga tangan kamu. Hobi banget KDRT calon suami. Aku bilangin eyang ya, ujar Reiga dengan senyum di wajahnya. Bilangin sana. Nggak takut. Laki kayak kamu emang harus di KDRT biar lurus sedikit jalan pikirannya. Hana serius kesal setengah mati dengan fakta Reiga melawan ratusan memedi, nyaris mati, dan dia nggak diberitahu apapun. Tawa Reiga makin lepas. Bahagia apa ini yang menyelubungi hatinya malam ini? Mulai sekarang aku larang kamu naik gunung ya, Rei. Awas aja kalau kamu bandel. Seru Hana. Ya udah iya, aku nggak akan naik gunung lagi. Tapi naik gunung dalam bentuk yang lain boleh kan ya, goda Reiga. Wajah Hana sontak memerah. Tubuhnya langsung panas. Ini laki ya, seru Hana. BRAKK. Hana menginjak kaki kiri Reiga. Allahu Akbar, Adriane Hana. Kaget Reiga yang sontak melepas tangan Hana yang dipeganginya dan berganti memegangi kaki kirinya yang jadi korban injak lari. Waktu arisan keluarga sebelah kanan. Sekarang sebelah kiri. Lengkap amat. Sempat-sempatnya ia punya pikiran jorok kayak gitu. Sewot Hana. Kamu galak banget asli. Kamu tuh emang harus digalakin, Reisyard. Sahut Hana masih emosi. Tanpa sengaja, Hana melihat Zidane tengah mengintip dari dalam tenda. Hana sontak berdiri. Bertolak pinggang. Zidane Arsa. Lu belum tidur kan? Keluar nggak lu? Bisa-bisanya lu oke-oke aja sama ide gendengnya Reiga. Reiga ikut menoleh ke arah tenda dengan sebuah cengiran yang membuat Zidane yang mengintip dari dalam tenda berdecak sebal. Zidane-nya udah tidur, Han, sahut Zidane sungguh polos dari dalam tenda. Brandon dan Shane cekikikan dari dalam sleeping bag. Nggak usah pura-pura tidur deh lu, Den. Tandas Hana galak. Brandon dan Shane membuka sleeping bag-nya, diam-diam mengeluarkan kaki mereka, yang tengah dipunggungi Zidane. BUKKK. Secara kompak mereka menendang Zidane keluar tenda lalu cekikikan bersama. Zidane terguling keluar. Mendarat sempurna di rerumputan. Woi. Siapa sih yang tendang gue? Sebal Zidane ke arah tenda. Bagus lu keluar, Den. Seru Hana dengan raut sangar. Tangan di pinggang. Zidane mengkeret. Ya Allah, nasib hamba begini amat ya. Ratapnya dalam hati. Mungkin Arnold adalah orang pertama yang membuat Lana melupakan dedikasi, integritas, dan kredibilitasnya sebagai dokter. Karena pagi ini, begitu mendapat telepon dari Tristan yang mengabarkan kalau Arnold masuk jurang dan patah pergelangan kaki,
Lana langsung membatalkan semua jadwal prakteknya entah sampai kapan. Hanya demi segera melihat kondisi Arnold Bhaskara. Jantung Lana nyelos dari tempatnya. Mencari penerbangan tercepat menuju Malang. Sampai-sampai lupa mengabari maminya Arnold akan kejadian tersebut. Jangankan mengabari Maharani. Baju ganti saja, Lana tidak bawa. Hanya yang melekat di badannya. Dengan cemas, Lana menunggu seraya berdiri di depan rumah Pak Sumijem. Ia diberitahu rombongan sudah mulai turun dan terkhusus Arnold yang turun lebih awal dari semuanya karena pergelangan kakinya yang patah itu harus segera ditangani. Begitu tim TNBS datang, menurunkan Arnold, memapahnya. Kalut yang sejak tadi Lana derita, naik ke atas matanya. Arnold pun tak kalah kagetnya melihat Lana berdiri dengan jaket panjang berwarna krem, dibalut kemeja putih di dalamnya dan celana bahan berwarna sama. Menatap Arnold dengan mata penuh air. "Lan," gumam Arnold. Lana berjalan cepat ke arah Arnold lalu memeluk pria itu erat. "Syukurlah kamu masih hidup, Nold." Tukas Lana yang sudah membuang jauh harga diri dan rasa malu karena memeluk Arnold di depan banyak orang begini. Bibir Arnold tersenyum tipis. "Kamu datang buat aku." "Harus banget aku jawab ya." Semprot Lana sebal. Arnold terkekeh. "Masih bisa ketawa kamu ya, Nold?" Sewot Lana. "Iya, sayang. Maafin aku." Pak Sumijem menyambut kedatangan Reiga dengan sebuah dekapan erat. "Syukur alhamdulillah, Mas Rei menang, semua selamat. Mas Arnold tadi sudah dijemput dan dibawa pulang sama Mbak Lana. Katanya agar bisa segera ditangani dengan baik cederanya Mas Arnold," ucap Pak Sumijem. Reiga mengangguk. Ia sudah tahu itu. Reiga melihatnya dalam penglihatan masa depan saat Arnold akan turun duluan ke Ranupani bersama tim TNBS. Lantas setelahnya Pak Sumijem pamit untuk menyambut Di Beto yang juga sudah tak sabar menceritakan pengalamannya di Kalimati. "Lana ke Ranupani buat jemput Arnold, Rei?" tanya Hana yang dari tadi ingin bertanya namun tidak enak karena ada Pak Sumijem. Belum Reiga menjawab, Tristan sudah mendahuluinya duluan. "Gue yang telepon Lana, Han," ujar Tristan. Hana makin kaget dan takjub. "Kaget banget sih muka lu," ledek Shane. "Ya gimana nggak kaget? Lana tuh memandang cowok yang dia pacarin nggak lebih dari sekedar budak. Ini kok mau samperin sampai ke Malang. Jam kerja pula. Fenomena abnormal itu, Shane." Heboh Hana. Reiga yang mau menyeruput teh hangat menyempatkan diri tertawa dulu karena mendengar omongan Hana. "Lu punya sepupu cewek nggak ada yang beneran dikit apa, Han? Yang satu hobi mainin cowok. Satunya lagi hobi ngebudakin cowok," ledek Brandon. "Makanya gue kaget, Ndon," ujar Hana yang sedikit pun tak marah. Reiga menyodorkan gelas teh hangat miliknya pada Hana. "Panas nggak?" "Udah aku tiup, sayangku," jawab Reiga. "Satunya lagi hobi banget ngebucin di depan halayak umum," ujar Zidane yang membuat mereka tertawa bersama. Siapa yang menyangka, kalau rencana epik yang dimaksud Nio untuk membantu Rama adalah dengan membuat Rama semakin keki dan emosi tingkat tinggi. Seperti sekarang saat mereka semua berfoto heboh penuh canda tawa di Savana Bromo, saat yang mana Rama memilih melipir jauh, duduk di atas batu. Dengan mata menatap sinis kawanan begundal kalau kata Rama. Ada yang salah. Krisa entah mengapa sudah duduk di sebelah kanannya. Nggak ada, ketus Rama. Krisa menghela napas. Jawabnya ketus banget, ujar Krisa yang terkadang begitu lelah menghadapi sifat Rama yang satu ini. Gadis itu memilih berdiri dari duduknya. "Pergi. Daripada adu keras sama Rama." Persis seperti biasanya. Seperti yang sudah-sudah. Tep. Rama menahan jemari kanan Krisa. Gadis itu menoleh sampai berkata, "Hah." Dengan ekspresi wajahnya. "Maafin aku, sayang. Aku nggak bermaksud ketus sama kamu. Aku salah. Maafin aku ya," tulus Rama mengucapnya dan kini wajahnya sungguh frustrasi. Cinta memang gila ya. Karena sekarang, dari marah, Krisa berubah jadi khawatir setengah mati.
Ramanya selalu kokoh, tanpa celah. Kuat bagai tiang berdiameter besar di setiap kuil dewa-dewa Yunani. Siang ini, Rama malah menunjukkan muka frustrasi yang jarang dilihat Krisa. Ada masalah apa sih? Ngomong deh, Ram. Aku cemas tahu. Saham perusahaan anjlok. Kamu diomelin Romo kamu. Atau apa? Krisa menanyai Rama dengan tidak sabaran sambil menangkup wajah pria itu. Bibir Rama tersenyum tipis. Perempuan di depannya ini sungguh sangat ingin dimilikinya. Dilabelinya dengan sebutan istri. Dikukuhkan selamanya, posisinya dalam hidup Rama sebagai ibu dari anak-anaknya kelak. Krisa itu cinta banget sama lu, Ram. Lu lamar dia cuma pakai bunga liar yang dibentuk jadi cincin juga dia bakal bilang iya. Teringat akan ucapan Reiga padanya. Rama malah bengong. Tegur Krisa. Dengan lembut, Krisa mengelus wajah bagian kiri pria yang sangat disayanginya itu dengan lembut. Jadi masalahnya apa, sayangku? Tanya Krisa lagi. Rama memutuskan memberitahu Krisa. Cincinnya hilang. Apa? Aku beli cincin buat lamar kamu di Ranu Kumbolo sebelum turun ke Ranu Pani. Sayangnya Shein gak sengaja pukul rompi aku, terus cincinnya jadi hilang. Kita semua udah cari tapi nggak ketemu. Krisa terhenyak. Ketimbang fokus sama fakta cincin hilang, Krisa lebih terharu akan fakta Rama yang akan melamarnya. Ih, ini laki satu ya. Kelihatannya cuek bebek. Tapi sekali jadian, belum sebulan udah mau kasih cincin berlian 2. Yang satu niat mau ngelamar pula. Beneran deh si Rama. Rama menyentuh 2 tangan Krisa yang ada di wajahnya. Maaf ya, sayang. Aku pesan ulang aja deh nanti kalau udah sampai di Jakarta. Ampun deh si Shein. Sampai sekarang aku masih kesel banget. Dumel Rama. Pria itu menghela napas panjang. Tak sadar sudah membuat Krisa mengharu biru karena tingkah ajaibnya. Aku mau. Ganti Rama yang bingung. Aku mau nikah sama kamu. Rama terhenyak, tidak mengerti harus bereaksi bagaimana. Bibirnya bahkan jauh lebih pintar darinya. Karena sudah tersenyum duluan. Terus cincinnya gimana? Kadang, kepolosan dan naifnya Rama bisa mengalahkan Zidane. Bodoh amat. Aku maunya kamu, Rama Radiputro Diningrat. Tandas Krisa lalu mencium bibir Rama. Menubruknya hingga pria itu nyaris terjerembab kalau tak sekuat itu menahan badan mereka berdua. Rama tersenyum lebar dalam ciuman Krisa yang juga tersenyum padanya. Cie. Semua sahabatnya sudah mengerubungi mereka. Dengan muka meledek, muka senang, muka lega, kalau ini lebih ke Shein sih ya. Kawin. Minggu depan aku kawin. Tidur ada yang nemenin. Entah siapa yang mengkoordinir awalnya, tapi mereka semua sudah mendendangkan lagu berjudul Batal Kawin dari Project Pop. Ya mudah-mudahan sih, pernikahan Rama lancar. Tidak seperti judul lagu tersebut. Apa ini artinya yes juga buat kita, Rei? Reiga terkekeh dalam pikirannya. Nggak sabar jadi istri aku ya. Ledeknya pada Hana. Emangnya kamu masih bisa sabar menunda jadi suami aku? Tentu Hana tidak akan mau kalah. Mereka masih saling tatap. Tersenyum. Lengan kiri Reiga sudah menarik Hana mendekat. Mendekapnya. Sejauh ini sih, aku hampir gila karena menunggu aksinya Rama, aku Reiga. Hana terkekeh. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.